Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon diperhatikan. Kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Nih, saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Oos, orang Desa Cibalanari, didampingi Pak Camat Tanjung Jaya. Ada Kepala UPTD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Ini 2010, berarti 16 tahun yang lalu, disiapkan untuk menjadi lahan sawah. Tetapi nepi ka ayeuna, nepi ka urang incuan. Teu kacayan we. Padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu, biarlah masa lalu, kita tatap masa depan ya. Kata Pak Prabowo, jangan omon-omon, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan, karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon direkomendasikan. Diperhatikan untuk segera direvitalisasi ya. Pintu air menganggur karena gak ada airnya. 2023 air nyampe. 2026 saat deui tah kumaha naon masalah. Airnya digilir. Kenapa airnya digilir? Debit airnya kurang. Berarti persoalan utamanya bagaimana kita menciptakan debit air itu mencukupi. Bendungan Ciramajaya ini berhulu di Bendungan Ciramajaya, Kecamatan Mangunreja, melewati Kecamatan Tanjung Jaya, berujung di Kecamatan Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 16 km. 16 km itu baru bisa mengalir sepanjang 10 km kurang lebih ya. Jadi yang harus kita upayakan itu kurang lebih 6 km lagi. Masih panjang untuk potensi sawah yang belum teraliri 400 sampai 500 hektar lah ya. Itu luas sekali untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat, berharap saluran irigasi Ciramajaya ini secara fungsional, normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan, Pak. Kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun yang lalu ya kita mulai memperjuangkan ini dan ada kalimat yang sangat menyenangkan hati, Pak. Rehab tuntas. Ternyata setelah 5 tahun tuntas. Jadi kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Janji itu harus ditepati dan ini sebetulnya bukan masalah janji, bukan masalah kewenangan siapa-siapa. Ini masalah kemanfaatan. Ada satu fasilitas negara yang kita abaikan. Maka hari ini kita sama-sama harus punya semangat untuk menuntaskan. Dan kalimat rehab tuntas itu harus kita terbukti. Insya Allah katanya tahun ini kita ajukan menjadi Inpres, instruksi Presiden mengenai revitalisasi irigasi, Pak ya. 2027 terlaksana. Aminkan semuanya. Amin. Amin. Pak Gubernur kan selalu kalau ada masalah di rakyat langsung tuntaskan. Nah mudah-mudahan Ciramajaya hari ini dikunjungi oleh Pak Wabub dan dari perwakilan PSDP Provinsi. Saya berharap Bapak Aing mendengar atas keluhan masyarakat Tanjung Jaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini Bapak Aing bisa meluncurkan anggaran ke Amin. Saya titip juga untuk masyarakat ya. Kalau ada revitalisasi, kemudian di situ ada gangguan, misalkan terokupasi jadi bangunan, jadi jembatan, harus sadar diri. Jangan menghalangi-halangi nanti ketika revitalisasi itu dilaksanakan, kemudian ada penertiban. Tolong kesadarannya, karena pemerintah juga bisa ngambil tindakan ya. Daripada bentrokan, lebih baik sadar itu adalah tanah negara ya. Dan sekali lagi, tong micen runtah, Kak Solokan, Kak irigasi ya. Selain mengganggu aliran air dan merusak, juga sangat berdosa terhadap alam.